Baik, pada materi kali ini kita melanjutkan dari lab sebelumnya, yaitu VLAN. Jadi kita akan menggabungkan antara VLAN dengan routing ya. Jadi kita akan buat dari 0. Sekarang tolong dimohon disimak, kemudian bisa sambil dipraktekkan. Kita praktek bareng-bareng dari 0. Di sini saya akan menghubungkan antara topologinya. Kita siapkan 3 router, yaitu RB ya, kita akan pasport 1 aja, kita kasih 3, 1 2 3. Sini ada 3 router. Kemudian kita juga siapkan switch 3 2960 sini. Kemudian kita siapkan end device nya, bisa PC ya, sini bisa 2. Kemudian setelah PC-nya, kemudian kita pilih kabel-kabelnya. Saya pilih kabel yang petir yang otomatis ya. Sebenarnya kalau misalnya router ke switch itu pakainya strike. Ini biar cepat. Oke, kemudian sudah selesai. Ini turun ke bawah. Karena di sini interface-nya kurang, kita perlu menambahkan sebuah interface baru atau modul baru. Nah, di sini kosong kan, kita bisa matikan terlebih dahulu routernya, kemudian kita tambahkan interface terminal. Di sini ada 2T ya. Sini. Kemudian kita hidupkan lagi. Untuk sebelahnya juga sama. Kita bisa matikan, kemudian tambahkan 2T terminalnya. Kita hidupkan, kemudiin kita plus. Untuk router ke switch kita bisa menggunakan interface, kemudian kita tambahkan serial. Jadi kabel serial ini adalah kabel untuk menghubungkan antar kota jauh. Nah, ibaratnya di sini kita punya 3 kota ya, di mana kita akan menghubungkan antara 3 cabang ini. Ada sebuah perusahaan di mana cabangnya terpisah antara Tangerang, sini ada Bogor dan Jakarta. Dimana kita di sini diminta untuk mengkonfigurasi ya routing RIP-nya dan beberapa VLAN. Sini kita pasang IP address-nya untuk topologinya 12.12.0/24. Di sini 2323 0/24. Sini kita kasih VLAN 10 cabang 1, IP-nya 10.10.0/24. Saya copy di sini. Ini adalah VLAN 20 cabang 2, di sini 20. Di sini adalah ya 30 untuk cabang 3 dan IP address-nya 30. Oke. Kalau mau diwarnain silakan, tapi saya fokus ke konfigurasinya. Yang pertama kita akan konfigurasi switch yang di sini dulu di daerah Tangerang ya, kita bereskan. Pertama kita switch terlebih dahulu, kita klik switch-nya, kemudian pilih CLI. Sebenarnya konfigurasinya lewat laptop ya, pakai kabel konsol. Nah, ini untuk belajar aja, kita langsung pakai CLI bisa di simulator ini. Nah, di sini ada user mode, masuk ke global privilege mode, ketikkan enable atau N doang boleh. Masuk ke global config, kita akan ganti nama hostname-nya jadi SW1 Tangerang. Sudah. Kemudian kita diminta lagi untuk membuat sebuah password secret admin. Berarti kita membuat password secret ya, artinya dienkripsi dengan nama admin. Jadi ketika nanti ada, bukan password tapi enable ya. Jadi kalau ada user yang belum coba masuk ke switch, dia harus melalui password terlebih dahulu. Kita juga akan mengaktifkan semua password yang ada di switch tersebut, yaitu menggunakan service password ya. Kita klik tab, nanti dia akan auto complete password encryption, enter.
Sudah selesai, kemudian kita diminta untuk mengaktifkan atau men-setting clock. Kita exit sekali. Show clock ini untuk menampilkan jam ya. Nah, berarti jamnya masih ngaco, kita akan setting. Caranya clock set. Di sini adalah jamnya adalah jam 12, menitnya yaitu 32 dan detiknya 0. Tanggalnya sekarang tanggal 19, bulannya Februari, tahunnya 2022. Oke. Sekarang kita show clock, lihat hasilnya ya, sudah tersetting ya clocknya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke global config untuk membuat VLAN 10. Namanya apa? Cabang 1. Oke. Kemudian interface-nya yang masuk ke cabang 1 adalah interface nomor 2 dan 3. Interface rank FA02.3. Switch port mode akses, kita akan jadikan interface 2 dan 3 itu modenya akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Jadi port yang menjadi akses ini 2 dan 3 akan dipindahkan ke VLAN 10. Oke, kita exit sekali. Kita masuk ke interface FA01 yang mengarah ke router. Kita akan mencoba trunking. Interface FA01. Switch port mode trunk. Kenapa di trunking? Karena di sini ada VLAN akan melewati interface ini. Nah, intinya ketika ada beberapa VLAN atau satu VLAN yang melewati sebuah interface, ya, baik itu mengarah ke router maupun mengarah ke switch, itu wajib di trunking. Nah, sampai di sini. Yang terakhir kita akan aktifkan SSH agar si switch ini bisa di remote jarak jauh. Exit terlebih dahulu. Yang pertama kita buat username admin dengan nama admin, passwordnya admin. Kemudian kita bikin IP domainnya dulu. IP domain name tkj.id. Bebas ya ini nama domainnya ya. Kemudian kita buat crypto key generate, atau kita bingung nih langsung type aja generate RSA. Masukkan 768. Di atasnya juga boleh kok minimal. Nah, setelah itu kita masuk ke interface virtualnya, LAN virtual terminal 04. Artinya yang boleh masuk ke switch ketika remote SSH itu hanya 5 orang. Kemudian transport input SSH. Kalau udah transport input SSH, langsung kita login lokal. Ini untuk autentifikasi ketika ada user yang mencoba masuk ke switch, dia harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Oke, kita exit ya. Kemudian kita simpan konfigurasinya. Caranya gimana? Do copy running config ke startup config. Maksudnya konfigurasi yang ada di memori tolong disimpan ke startup atau di npram. Oke, enter. Nah, kita udah selesai di switch. Kemudian kita akan pindah ke router. Oke, di router kemudian ini pilih no, masuk ke privilege mode, ke global config, kemudian kita hostname R1 Tangerang. Hostname kurang N. Kita masuk ke interface FA0/0. Masukkan IP addressnya 10.10.10.1, subnet masknya kelas C, kemudian no shutdown. Kita akan mengaktifkan interface FA00 dengan cara no shutdown. Karena apa? Karena by default interface router itu keadaan off. Nah, maka dia langsung hijau ya. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke interface FA01 yang mengarah ke Bogor. IP address 12.12.12.1. Ini subnet masknya. Kemudian aktifkan no shutdown. Selesai. Setelah itu kita akan coba buat password terlebih dahulu. Enable secret admin service password encryption. Oke. Kemudian kita buat SSH-nya. Username admin, password admin. Oke, kemudian IP domain name tkj.id.
tab aja, crypto key tab generate tab RSA 768. Nah, kita masuk ke line terminalnya, line virtual terminal 0 dan 4. Kemudian kita buat transport tab input all. Kalau all nanti dia SSH dan telnet, mending kita langsung spesifik SSH. Kemudian login lokal agar bisa authentication. Ketika ada user yang mencoba masuk, akan masuk dulu ke username dan password. Nah, di router sudah selesai, tapi clocknya belum. Kita atur dulu clock set jamnya 12.37, kemudian di sini 0, tanggalnya 19 Februari 2022. Oke, kemudian kita simpan konfigurasinya web, silakan, boleh web ya. Ini untuk menyimpan konfigurasi, boleh juga copy run to start up config. Oke, ini juga boleh, nggak masalah. Nah, kemudian kita langsung sekaligus kita akan coba buat routingnya dulu ya. Caranya kita akan memasukkan IP address yang ada di router tersebut yang statusnya connected. show IP route. Do show kah? Tambahkan do karena kita posisi kita di global config, tambahkan do. Oke. Di sini. Nah, yang ada huruf C-nya status connected, ini kita masukkan ke routingnya. Nah, berhubung yang 12 ini masih belum tampil, karena apa? Karena di sininya masih statusnya off atau masih interface-nya masih shutdown. Kita langsung aja kita buat terlebih dahulu. Router EGRP ini adalah nomor AS ya, bebas sebenarnya, harus sama tapinya. 10. Masukkan networknya 10.10.10.0. Tanda tanya kalau kita bingung. Kemudian kita diminta untuk masukkan wildcard masknya. Nah, kebalikan dari subnet mask, yaitu 0.0.0.255. Kita masukkan lagi 12.12.12.0.255. Nah, kita di sini perlu mengartikan no auto summary. Auto summary. Nah, ini buat apa? Ya, buat agar IP address ini bisa di broadcast ke routing table yang lain. Karena apa? Karena di sini IP address-nya 10 kelas A, tetapi dengan subnet mask kelas C. Artinya nggak sesuai. Biar support kita perlu namanya auto summary. Oke, di sini untuk router 1 untuk wilayah Tangerang sudah selesai. Kita pindah ke router Bogor. Oke, kita masuk ke router Bogor. Kita agak langsung ya, karena sama sebenarnya konfigurasinya. R2 Bogor. Kita masuk ke interface FA00 yang di sini ya. IP address 12.12.12.1 12.12.2 ya, karena satu tetangganya. 0, kemudian 0 shutdown. Oke, sudah selesai. Sampai sini hilang hijau. Kemudian kita pindah ke bawah FA01, masuk ke interface FA01. Mau kasih IP address-nya yaitu 20.20.21. Ya. No shutdown, otomatis akan warna hijau. Nah, selesai. Kemudian di sini kita masuk nih ke interface serial SE0/1/0. Masuk dulu interface-nya. Kemudian IP address-nya di sini adalah topologinya 23.23.23.23.2 karena di sini router 2 ya, biar gampang kita mengingatnya. 0. Aktifkan no shutdown. Dah. Nah, kemudian kita akan coba setting passwordnya. Enable secret admin, kita singkat saja. Kemudian service password encryption, udah. Kemudian lagi kita akan coba aktifkan telnetnya. Username admin, password admin. Oke, kemudian IP domain name tkj.id.
Setelah itu kita buat crypto key tab generate RSA, kita tab 768. Kemudian kita masuk ke interface terminalnya, LAN virtual terminal 0 sampai 4. Oke, kemudian selanjutnya kita perlu masukkan traffic ya, yang masuk SSH, login lokal. Oke, sudah selesai, kita langsung aktifkan routingnya saja, yaitu router EGRP. Tadi autonomousnya ini adalah 10 ya, nomor kepemilikannya 10. Kemudian kita masukkan network, di sini ada 12.12.0 ya. Kemudian langsung agensi ya, begitu cepat, karena salah satu keunggulan dari EGRP, dia agensi terhubung antar tetangganya itu cepat ya, pertukaran routing tabelnya itu sangat cepat. Network, kemudian 20 subnet masknya, wildcard masknya 250000255. Kita masukkan lagi yang di sini, yaitu 2323. Jangan lupa no auto summary. Nah, dia langsung melakukan agensi terhadap tetangganya. Ini kita selesai nih routernya. Nah, selanjutnya kita perlu di sini di switch. Kita akan setting switch, enable configure terminal, kita beri hostname ya, SW2 switch Bogor. Oke. Selanjutnya kita coba buat passwordnya, enable secret admin service passwords encryption. Kemudian kita buat VLAN-nya, VLAN 20 name cabang 2. Oke, interface-nya kita masukkan F0 berapa di sini? 2 dan 3. 2/3. Jangan lupa tambahkan rank kalau kita masuk 2 buah interface ya, switchport mode access, switchport access VLAN 20 sudah masuk. Kemudian setelah kita buat VLAN-nya, kita masuk ke interface F01, kita lakukan trunking switchport mode terang. Sudah selesai bikin trunking ya, lihat di sini. Nah, selanjutnya kita perlu buat SSH, username admin, password admin, IP domain name tkj.id, crypto key generate RSA 768. Oke, kita udah selesai buatnya. Selanjutnya oke, selesai. Lanjut ke router ketiga, yaitu Jakarta. Oke, kita pilih no, enable configure terminal, ganti hostname ya, nama sistemnya yaitu R3 Jakarta, host terbalik ya, hostname Jakarta, enable secret admin. Oke, setelah kita buat service password encryption, agar semua interface terenkripsi, baik interface console ya, baik auxiliary dan lain-lain. Setelah kita buat service-nya password encryption, kemudian kita melakukan bikin ini mengaktifkan interface-nya ya, karena ini di router ya. Router masuk ke interface FA 0/0, masukkan IP address 30.30.31, aktifkan no shutdown. Oke. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/1/0 IP address 23.23.23.3 karena router ketiga. Shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, selanjutnya kita perlu routing router EGRP 10. Nah, kita masukkan semua networknya yaitu 23.23.23.0 wildcard masknya. Kemudian dia melakukan agensi, langsung cepat ke 30.30.30 wildcard masknya. Ya, kemudian jangan lupa no auto summary. Kalau selesai routing, kita mengaktifkan SSH, username admin, password admin. Kemudian setelah kita melakukan username admin, IP domain name tkj.id. Nah, kemudian kita buat lagi crypto key generate RSA. Nah, 768 masuk ke LAN virtual terminalnya, transport input SSH, input ya, SSH, kemudian login lokal. Oke, sekarang kita coba cek routing table-nya sudah bertukar informasi atau belum. Ya, so IP route, kita lihat IP address router 1 sudah ada apa belum. Kita bisa cek. Oke ya, di sini sudah ada ya router 1, di sini sudah ada, dan router 2 yang hurufnya dynamic. Dan lihat di sini D itu adalah EGRP. Nah, artinya routing protokol kita sudah berhasil. Nah, coba kita mau cek ping ya, kita coba ke 10.10.10.1. hasilnya berhasil ya, sukses dengan rate 100%. Nah, sekarang bagaimana dengan IP address di PC-nya? Ping bisa tidak? Belum bisa karena kita belum setting IP address ya, kita belum setting IP address. Nah, kalau ini caranya manual. Biar nggak manual gimana? Berarti kita harus perlu mengaktifkan DHCP server di routernya. Kita akan coba ya, aktifkan DHCP servernya di router agar si klien atau si PC langsung dapat IP otomatis. IP pool ya, IP DHCP pool VLAN 10. Masukkan networknya yaitu 10.10.10.0 ya. Di sini subnet masknya. Default gateway-nya berapa? Default gateway-nya 10.10.10.1. DNS-nya berapa? Kita kasih DNS Google aja. Dan selesai. Kita lihat di sini. Masukin DHCP. Di sini berarti belum berhasil nih. Ya, kita belum berhasil. Nah, karena apa? Karena kita belum buat sub interface. Nah, ya, karena ada kesalahan, seharusnya buat IP address-nya bukan di interface-nya tapi di sub interface. Nah, berarti kita masuk dulu ke interface FA00 ya. Kita akan hapus IP address-nya. Ya, kita IP address-nya dulu. IP address 10.10.10.1 ya. Di sini tambahkan 0. Nah ya, udah dihapus berarti. Nah, caranya masuk ke interface FA0/0 tapi kita buat sub interface-nya VLAN 10. Setelah itu kita buat encapsulation-nya .1q. Ini encapsulation open standard 10 nomor VLAN-nya, kemudian IP address-nya. Nah, kita akan coba lagi di sini ya. DHCP server baru berhasil ya. Jadi tadi ada kesalahan, harusnya di sini setiap VLAN bukan IP address interface fisiknya yang kita buat IP address, tapi sub interface-nya yang kita buat. Ini berhasil. Kemudian kita lagi klik
Ini juga berhasil ya DHCP servernya. Oke, kalau kita ping pasti connect. Nah, kita juga mau coba di sini ya. Nah, kita hapus dulu, kita masuk ke interface sini ya. FA0C1. Nah, ini kita salah nih, IP address 20.20.21. Nggak apa-apa, dari kesalahan kita bisa belajar ya, karena saya lupa tadi yang ini no. Nah, kita perlu masuk ke interface FA0C1 buat pilannya, nomor pilannya. Kemudian jangan lupa encapsulation.1q ya 20. Oke, baru IP addressnya. Oke, nah, kita exit sekali. Sekarang IP DHCP full VLAN 20, bikin VLAN 20 ya. Ini namanya bebas sebenarnya. Network 20.20.0. Ini subnet masknya. Kemudian default gateway-nya 20.20.21. DNS-nya nggak perlu, nggak masalah. Udah selesai. Kemudian kita cek di sini. Ya, berhasil. Kemudian di sini juga ini berhasil juga langsung. Sekarang di sininya juga kita perlu menghapus juga ya. Nah, karena tadi ada kesalahan. IP address 30.30.31.255. Cara menghapus IP address di Cisco yaitu kita tinggal tambahkan no aja di depan IP, di belakang IP no. IP no IP address 31. Oh, kita belum masuk ke interface-nya karena terburu-buru. Interface FA00. Interface FA00. IP address 30.30.31. No, di sininya kita perlu tambahkan no. Oke, kita exit sekali. Interface FA0/0 bikin sub interface-nya pilihan 30 kan tadi. 30, kemudian kita encapsulation.1q 30. Masukkan IP address-nya 30.30.31. Nah, ini dia. Selesai kita buat sub interface dan memasang IP address-nya. Sekarang kita buat IP DHCP-nya, IP DHCP full VLAN 30. Masukkan networknya, network 30.30.30.0. Kemudian default gateway-nya 30.30.1. Ya, DNS-nya nggak perlu. Udah selesai sampai di sini. Oke, desktop. Klik desktop DHCP. Masih belum berhasil, karena ada masalah mungkin. Coba kita di sini sudah di trunking apa belum? Kita akan trunking di sini. Switch. Nah, takut kita kelupaan tadi. And configuration terminal to show VLAN. Oh, VLAN-nya juga kita belum buat ya. Oke, kita bikin VLAN dulu. VLAN 30. Name cabang 30. Oke, kita bikin name interface rank FA0 1/3 1/2 2 ya, ini 2. Oke, switchboard mode access, switchboard access VLAN 30. Oke, udah masuk ke interface FA03. FA03. Kita akan coba trunking. Switchboard mode trunk. Oke. Warna orange ya, tunggu 40 detik. Kalau mempercepat di sini ada fast forwarding. Nah, udah hijau semua. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi di IP address static, kemudian di DHCP. Ya, sudah berhasil. Kita sudah dapat IP otomatis dari router. Ya, kita di DHCP. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya mau remote router yang ada di Tangerang. Caranya coba command prompt. Kita coba SSH ya. Kemudian SSH kita ping dulu, coba ping 10.10.10.1. Oke, berhasil. Kemudian kita ping SSH min L
ya. Kemudian pasangkan IP address 92.10.10.10.1. Nah ini SSH min L SSH 10.10.10.1. Nah sekarang coba kita SSH min L admin, kemudian IP address-nya kita akan remote router yang ada di Tangerang dari router Jakarta. Oke ya, ini username admin, passwordnya admin. Oke, kita sudah bisa remote SSH yang ada di Tangerang, ya kan? Kita masukkan lagi admin. Oke, configure terminal, kita akan setting sekali lagi banner mode. Banner mode, ya. Chat. Kita akan menulis bebas di sini untuk banner ketika akan melakukan login. Hai, my name is chat network engineer. Oke, akhiri dengan jet. Oke, kita coba exit sekali lagi. Kita akan coba masuk lagi ya. Apakah sudah berubah? Admin. Nah, lihat di sini ada banner ya. Oke, untuk materi siang ini selesai. Tolong dipelajarin, dipraktekkan. Kalau perlu nanti diskusinya via chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.